mau coba hidup yang lebih connected sama orang sekitar. Apalagi pas mau lebaran begini. Cobain deh pakai smartphone yang compact. Karena sejatinya HP layar besar itu mengundang kita terus untuk menggunakan smartphone karena layarnya memang didesain untuk kenyamanan mata dan kemudahan melihat. Tapi kadang bikin kita keenakan terus. Galaxy S24 adalah salah satu yang gue rekomen ketika berbicara HP compact. Karena dia kecil ganas. Yo guys, sejak rilis gue udah pengen banget ya buat nge-review Samsung Galaxy S24. Ini varian yang biasa, varian yang paling kecil di antara semua varian S24 series. Karena seperti yang kalian ketahui, di K2G itu selalu ada sweet spot, tempat spesial untuk handphone compact. Kan buktinya kita juga punya segmen khusus tuh, kecil ganas. Cuman ya seperti biasa, mereview smartphone Samsung itu paling tepat biasanya 1 sampai dengan 2 software update setelah smartphone-nya rilis. Karena biasanya kurang lebih setelah 2 update, baru kami merasa smartphone Samsung betul-betul matang. Jadi dengan demikian, baru lebih proper aja buat diulas. Pas juga nih, ini kan momennya lagi momen lebaran ya. Dan siapa tahu juga kalian pengen lebih attach dengan orang-orang di sekitar kalian. Jadi bisa lebih intim lah dengan keluarga dan sanak saudara. Nah, smartphone compact ini buat gue adalah salah satu jalan untuk membuka koneksi dengan dunia nyata. Real world. Kalian belum pernah mencoba sebuah smartphone compact dan pengen tahu rasanya seperti apa menggunakan sebuah handphone yang nggak segede gaban? Atau justru kalian pernah menggunakan sebuah smartphone compact tapi pengen diingetin seperti apa rasanya menggunakan smartphone compact? Tonton aja video ini sampai habis. Gue akan bahas apa aja kelebihan menggunakan sebuah smartphone compact sekaligus mengadres concern kalian ketika menggunakan sebuah smartphone compact. Let's go! Gue sempat baca salah satu komen subscriber K2G yang mempertanyakan, sebenarnya kenapa sih orang masih suka sama HP compact? Layarnya sempit, baterainya nggak setahan lama yang ukuran besar, dan lain-lain. Nih, gue kasih tahu. Alasan utama memilih smartphone compact adalah karena one-handed usability. Jari nggak perlu akrobat untuk mencapai setiap pojok dari layar. Scrolling sosmed nggak bikin pegel juga. Ngetik satu tangan enak. Bahkan ketika menggunakan kamera, bisa luas ketimbang smartphone yang berukuran besar. Semua ini akan lebih berasa manfaatnya ketika lo punya tangan yang kecil. Atau lebih spesifik buat para cewek-cewek ya, yang jelas mayoritas ukuran tangannya lebih kecil dari tangan gue. Nggak percaya? Coba aja main ke Samsung Store dan pegang unit demo S24. Dan terus jangan lupa komen di bawah bagaimana experience kalian. Alasan berikut kenapa smartphone compact masih menarik adalah dimensi yang tidak bikin sesak kantong ya. Kantong depan baju maupun kantong celana. Satset masuk kemana aja. Ketika menggunakan smartphone berukuran lebih besar, seringkali HP kita kan kita tenteng terus ya. Atau mungkin harus masukin di tas. Karena masuk kantong celana bikin gak nyaman. Masuk kantong baju kalau ada ya bakalan terlihat aneh karena beban dan juga ukurannya. Dengan handphone compact, kita bisa easily taruh handphone ini dimanapun. Alasan selanjutnya, nah ini yang personal experience banget. Smartphone compact bikin kita lebih detached dari dunia maya dan lebih connected dengan dunia nyata, alias lebih fokus. Pengalaman ini gue dapetin di akhir 2023 kemarin ketika sempat menjadikan Samsung Galaxy Z Flip 5 sebagai secondary driver gue. Khususnya dengan flex window-nya yang super kecil itu loh. Semakin compact HP kita, semakin kecil layar kita pula kan. Semakin mungkin lo untuk nyimpen dia di kantong terus. Atau semakin sedikit pula alasan lo untuk scrolling sosmed nggak jelas gitu. Mungkin ada teori psikologinya sih, tapi ya gue nggak tahu tuh gimana. Cuma ya itulah yang gue rasakan. Intinya ketika gue pakai, HP compact lebih condong ke arah fungsional ya, that's it.
Selesai gue lakukan task tertentu, ya udah gue taruh lagi. Gimana? Udah kena racun compact smartphone belum? Gue tahu nih, yang mulai tertarik downsizing pasti punya beberapa pertanyaan tentang trade-off utama yang bakal dirasakan ketika menggunakan sebuah smartphone compact. Mencari tahu seberapa besar kompromi dari sebuah smartphone compact adalah alasan utama K2G punya segmen kecil ganas. Segmen yang konsisten mencari smartphone compact yang trade-off-nya paling minimal. Kita lihat seberapa ganas S24 ini. Sebelum menjawab concern trade-off, gue mau kasih tahu. Salah satu alasan Galaxy S24 ganas adalah karena dia mampu menjalankan semua fitur Galaxy AI yang ada di kakak-kakaknya. Yes, semua. Dari Circle to Search with Google, kemudian Web Assist, Chat Assist, Instant Slow-Mo, Interpreter, Generative Edit yang diperkuat oleh AI, pokoknya semuanya ada. Kalau lupa atau belum tahu, tonton deh video Al di Singapura kemarin kalau mau lihat berbagai fitur AI dijelasin tuh sama dia di situ. Linknya gue taruh di kanan atas. Salah satu fitur yang menarik banget dan belum sempat kami bahas adalah time-lapse 24 jamnya. Intinya kalau kita punya foto landscape yang cakep, kita bisa bikin time-lapse menggunakan AI. Caranya, cari fotonya di galeri, terus slide ke atas. Nanti kalau AI sudah mengidentifikasi foto tersebut visible untuk dibikin timelapse, dalam waktu beberapa jam setelah foto diambil, akan muncul tombolnya. Keren kan? Yuk, kita lanjut bahas concern kalian ketika menggunakan handphone compact. Yang jadi concern pertama biasanya adalah baterai. Orang takut baterainya cepat habis. Baterai 4000 mAh di Galaxy S24 bisa bertahan sepanjang jam kerja gue. Total nyala 14 jam, dengan SOT kurang lebih 5 jam. Ini dalam kondisi mixed usage ya, baik Wi-Fi maupun mobile data, baik indoor maupun outdoor. So ini lumayan lah ya buat HP sekompak ini. Tips dari gue, kalau memang butuh battery life yang lebih lama, ada Light Performance Mode yang bisa bikin tambah awet baterainya ya. Lumayan lah nambah-nambah setengah sampai dengan 1 jam SOT, tergantung pemakaian. Masih kurang, butuh lebih lagi. Battery Saver Mode adalah kunci. Dia bakalan meminimalisir push notification, refresh rate, serta overall power dari si S24-nya. Kalau habis, bisa diisi dari kosong sampai full dalam waktu sekitar 1 jam 10 menitan dengan charger 25 watt yang support USB PD. Perlu di note, out of the box kita nggak dapet charger seperti biasa lah. Yang jadi concern kedua di compact phone biasanya adalah kameranya ya. Pertanyaannya tetap mumpuni apa enggak? Secara kan ini HP flagship kategorinya. Atau ya cuman sekedar ada aja. In general, kamera Galaxy S24 masih mirip dengan S23 secara komposisi lensa-lensanya, which berarti ada lensa tele 3x juga. Secara hasil, foto yang dihasilkan arah warnanya mirip dengan arah kakaknya si Ultra yang tahun ini lebih mendekati ke natural. Detailnya bagus, dynamic range-nya luas, almost nggak punya komplain lah gue di sini. Bahkan sampai ke kondisi remang sekalipun gue merasakan hal yang sama. Ultrawide-nya juga punya karakteristik yang kurang lebih sama. Telenya alias 3x optical zoom-nya lumayan di good lighting, reliable menurut gue. Cuman memang untuk zoom di atas 3 kali menurut gue masih agak kurang nih ya, terlihat detailnya mulai turun. Untuk selfie-nya bagus, hampir di semua kondisi. Satu-satunya masukan gue adalah buat kondisi low light ya. Night mode-nya seringkali over sharpening, terutama ketika objek utamanya adalah manusia. Ini valid di main camera dan lensa lainnya juga. Tips gue adalah, jangan buru-buru masukin ke night mode. Stay di auto aja dan bergantung pada night processing yang ke-trigger di mode auto. Gue prefer demikian karena memang lebih natural, meski memang noise-nya lebih terlihat. Night mode ini gue cuma rekomendasikan untuk foto landscape, city lights, dan juga objek non-orang lainnya. Hasilnya cakep dan nggak obvious over sharpeningnya tadi di sini. Surprisingly, justru night mode di selfie kameranya lah yang menurut gue paling pas, nggak terlalu proses dan juga bisa memperbaiki kualitas fotonya ketika kondisi minim cahaya. Tapi kalau ada satu hal yang betul-betul gue suka banget dan keren banget dari Samsung Galaxy S24 ini adalah kualitas perekaman videonya. Gokil banget, bisa up to 8K 30 fps seperti yang kalian lagi lihat ini. Tapi memang yang bakalan sering kepake itu adalah yang 4K 60 fps. Nah,
4K 60 fps-nya yang penting di semua lensa bagus. Kemudian output videonya gue perhatikan stabil, kemudian secara image quality juga udah masuk kategori flagship grade, dan sound recordingnya itu clean seperti yang kalian bisa dengarkan sekarang ini. Yang tidak kalah seru ketika kita merekam di 4K 30 fps ya, atau UHD 30 fps, bisa switching antara ketiga lensa di belakang. Dan switchingnya pun gue perhatikan termasuk smooth ya. Masih kurang, bisa juga switch ke lensa selfie selama di 4K 30 fps. Mantep ya, ada 4 lensa yang bisa dipakai switching. Soal video ini bisa banget menjadi alasan seseorang untuk memilih Samsung Galaxy S24. Selain fitur-fitur video tadi yang udah gue sebutin, fitur video lainnya yang perintilan juga mateng ya. Seperti ada potret video yang seperti kalian bisa lihat hasilnya itu bokehnya rapi dan juga tajam bagus. Kemudian juga ada Pro Video yang setiap parameternya itu bisa kita kontrol. Serta masih ada lagi yang namanya Dual Video Recording, dimana kita bisa merekam video dengan menggunakan 2 kamera sekaligus, yang kemudian hasilnya juga bisa disimpan secara berpisah, split, kamera A dan kamera B. Dual recording di sini seru. Bisa ngerekam barengan 2 kamera sekaligus, dan bisa diatur 2 kamera belakang atau 1 depan maupun 1 belakang. Bebas. Pokoknya, konten kreator berbasis video dimanjakan banget di Galaxy S24 ini. Menggunakan handphone compact bukanlah sebuah halangan untuk menjadi kreatif. Next, yang biasanya jadi point of concern di HP compact adalah performa. Well, gue nggak bisa bilang performa di Galaxy S24 ini luar biasa, apalagi kalau dibandingkan dengan HP flagship dengan size besar. Namanya HP compact, fisiknya kecil, ruang di dalam terbatas, panas ya jelas, tidak bisa menyebar secepat itu. Tapi buat sebuah HP compact, ya ini not bad at all. Udah cukup banget untuk pemakaian sehari-hari. Menggunakan Exynos 2400, maximum performance dan sustain performance di Galaxy S24 surprisingly tergolong oke. Di daily usage, pakai HP non-stop untuk browsing, sosmed, WhatsApp call dengan mobile data di ruangan non-AC siang-siang, suhu internal berada di angka 35 derajat Celcius. Terus ngerekam video 4K selama 10 menit non-stop, suhu eksternal berada di 45 derajat Celcius. Ya, improvement lah Exynos ini sekarang mah kalau udah begini ceritanya. Beda banget sama experience gue dengan Exynos 2200 di S23 FE kemarin. Satu-satunya kondisi di mana gue sempat struggle dengan performa yang turun adalah ketika lagi di Bali kemarin. Panas terik, terus dipakai foto dan video nonstop, throttling dia untuk memitigasi panas. Tapi perlu diingat, nggak tiap hari juga kita ngabisin waktu di panas terik berlama-lama ya. Ini sifatnya situasional saja. Lalu kalau gaming gimana? Masih bisa dong. Main game MOBA kayak LOL Wild Rift sebanyak 2 rank match berturut-turut, FPS-nya tinggi terus dengan suhu yang masih manageable. Mau main yang lebih berat lagi seperti Genshin Impact? Pada settingan tertinggi, ketika bermain selama kurang lebih 15 menit, average FPS-nya dapat 48 FPS, sementara suhu di akhir pengetesan 45 derajat Celcius. Gue rekomen kalian untuk menggunakan external fan ya, kalau memang kalian ingin memainkan Genshin Impact dalam durasi yang lama, atau turunin opsi grafisnya. Ya mau gimana juga, ini adalah handphone compact yang punya ruang penyebaran panas yang lebih sedikit. Ngomong-ngomong soal game, pasti pada nanya emangnya nyaman main game di HP compact? Galaxy S24 itu compact dimensinya, tapi layarnya sebetulnya lumayan gede. S24 layarnya 6,2 inch, sementara generasi terdahulu 6,1 inch. Tapi, dimensinya tetap mirip. Ini bisa dilakukan karena Samsung berhasil menipiskan bezel dari pendahulunya. So, dia compact. Namun sejatinya layarnya cukup lega untuk main game maupun nonton. Ya asal jempol kalian nggak raksasa juga ya. Nah, itu kira-kira hal utama yang sering ditanyakan ketika membeli compact phone. Menurut gue nggak terlalu banyak hal yang harus dikompromi di Galaxy S24 ini. Terus untuk rest of the phone gimana? Ya untuk full spec bisa cek di deskripsi aja. Jangan malas baca. So, gimana? Udah tertarik belum untuk menggunakan sebuah smartphone compact? By the way, sampai saat ini, S24 adalah flagship 2024 yang paling compact di pasaran Indonesia. Jadi ya Samsung Galaxy S24 ini memang masih menjadi go-to recommendation gue untuk handphone kecil ganas.
kecil banget. Ganas? Ya ganas guys. Nggak terlalu banyak lah yang kita korbankan ketika kita menggunakan smartphone dengan form factor kecil seperti handphone yang satu ini. Intinya, kita tetap bisa merasakan full-fledged flagship performance-nya dari handphone ini, yang experience-nya juga nggak kalah dengan handphone berukuran besar lainnya yang bisa kita temukan di ranah flagship. Overall, kualitasnya bagus. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu review kami yang berikutnya. Bye guys!